Sobat Bangga Indonesia dengan program Angelia Secret. Saya dengan Angelia Mary. Dahsyat luar biasa. Nah, hari ini kita akan berbagi seperti biasa. Saya akan mengulik rahasia, tetapi ini lebih agak serius sedikit ya sobat. Dan sudah ada di samping saya narasumber, yaitu Bapak Joni Rustianto. Nanti beliau ini siapa akan diceritakan sendiri oleh yang bersangkutan, oleh beliau. Yang intinya hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di masa pandemi ini ya. Seperti kita tahu bahwa pandemi ini sangat berpengaruh luar biasa dalam kehidupan kita, terutama di dalam industri ataupun perusahaan atau dimanapun ya. Kita sudah tahu dari data Bappenas 2020 pun juga tingkat pengangguran sekarang ini sudah mencapai 4 sampai 5,5 juta sobat. Nah, ini bukan suatu yang main-main, jadi perlu dipikirkan gimana caranya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada terutama di Indonesia. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sebelah saya sudah ada Pak Joni. Kita bisa buka dulu Pak ininya, nanti untuk bisa dilakukan perkenalan. Ya, nah sudah kelihatan wajahnya ya. Sudah kelihatan wajahnya, jadi monggo silakan Pak Joni Rustianto. Bisa diceritakan sedikit Pak, profilnya Pak Joni ini adalah sosok yang luar biasa sobat, dan ini guru saya gitu ya. Jadi kita simak nih, apa sih profil dari seorang Bapak Joni Rustianto. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti tadi dikatakan, nama saya Joni Rustianto. Kemudian profesi saya itu ada banyak ya. Pertama, saya adalah dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya. Juga saya membantu di Universitas Ciputra. Kemudian saya instruktur di John Robert Power. Wow, luar biasa ya. Di John Power untuk Surabaya, Jakarta, Medan, Bali. Waduh. Dan hampir seluruh Indonesia dong Pak. Ya memang kantornya ada di 5 itu ya. Okay. Kemudian selain itu saya juga sebagai pengurus Yayasan Nurul Hayat ya, sebuah lembaga amil zakat ya, yang alhamdulillah sampai hari ini ya, terpilih menjadi lembaga amil zakat terbaik di Indonesia gitu ya. Kemudian selain itu saya juga founder dari Mahira Business School and Consultant ya, walaupun aktivitasnya belum banyak ya, karena gara-gara pandemik ini ya. Oke. Nah, selain itu saya juga konsultan dari beberapa perusahaan dan khususnya spesifik tentang manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Oke. Gitu. Nah, sobat, tadi segitu banyaknya ya profesi dari Bapak Joni Rustianto, sampai saya sendiri jadi bingung nih mau nyebutnya apa gitu ya, saking banyaknya gitu. Dan ternyata saya sudah benar tepat sekali untuk membahas mengenai pemberdayaan sumber daya manusia ini. Saya undang Pak Joni ke program saya, yaitu Angelia Secret di Bangga Indonesia. Nah, Pak Joni, berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia nih ya, yang sekarang ini apalagi di masa pandemik ini kan memang sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, menurut pandangan dari Pak Joni sendiri ini seperti apa sih di masa pandemik ini ya? Oke, jadi begini, banyak orang itu berpikir bahwa justru di masa pandemik ini kegiatan pemberdayaan itu tidak terlalu perlu gitu loh. Ya, itu banyak. Dan itu ternyata memang banyak ya, para manajer sumber daya manusia itu yang meng-cancel gitu ya, atau menunda proses pemberdayaan dari sumber daya manusianya gitu ya. Nah, sebenarnya ya, kalau kita melihat dalam kenyataan pandemik ini, maka pandemik ini adalah suatu kondisi gitu ya. Nah, yang menurut saya justru manakala perusahaan itu masih mempunyai peluang, saya katakan masih mempunyai peluang. Kalau sudah rugi finansial sudah tutup aja kan. Iya. Tapi kalau sudah masih mempunyai sebuah peluang, maka justru pemberdayaan SDM ini menjadi sangat perlu. Jadi disinilah momennya justru ya Pak ya. Jadi cara berpikir kita atau mindsetnya justru adalah ini adalah
ya, cara bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi perusahaan gitu ya. Contoh sederhana sekali lah. Contoh sederhana sekali. Ketika kita punya sebuah bisnis dan kemudian mengalami kerugian di masa pandemi, maka sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Maka banyak orang berpikir yang harus dilakukan adalah melakukan business shifting, ya, beralih ke bisnis lain. Nah, kalau kita mau melakukan bisnis lain, jelas kompetensinya harus baru kan. Nah, kalau baru itu berarti apa? Pasti dibutuhkan pemberdayaan SDM kan itu kan ya. Nah, jadi itu juga yang saya rasakan di Yayasan Nurul Hajat ya, yang kita juga punya beberapa bisnis gitu ya. Dan itu memang kita harus melakukan business shifting gitu ya. Nah, business shifting itu lebih pada bagaimana SDM ini kita berikan pemberdayaannya itu tidak hanya melulu masalah kompetensi. Ya, karena gini, seringkali otak kita itu kalau kita bicara tentang pemberdayaan itu hanya kompetensinya toh gitu loh. Padahal enggak ya. Sebetulnya kalau saya kembali ke konsep human capital ya, kalau kita mau memberdayakan SDM itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Satu memang kompetensinya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah karakternya. Nah, jadi kadang-kadang kita malah hanya cenderung berpikir meningkatkan kompetensi toh, tidak meningkatkan adaptasi karakter gitu loh. Ya. Nah, saya mengatakan kalau ditanya kompetensi sama karakter itu penting mana? Saya tetap penting karakter. Tetap penting karakter ya Pak. Karena apa? Percuma saya punya karyawan yang kompeten, tapi dia karakternya penipu, ya, menghalalkan segala cara kan gitu kan. Nah, itu yang sering kali lupa, gitu. Nah, di dalam masa pandemi ini justru yang bisa bertahan itu adalah mereka yang punya karakter yang pantang menyerah. Mentalnya harus kuat, gitu loh ya. Jadi pemberdayaan itu tidak melulu hanya kompetensi. Dan yang ketiga itu adalah pemberdayaan tentang kesehatan jasmani dan rohani. Nah ya, jasmani dan rohani. Jasmani tentu saja sederhana sekali. Kalau kita sakit kita tidak akan bisa berkarya, kan begitu kan ya? Jadi itu pun harus dipikirkan oleh pihak perusahaan. Jadi dalam pemberdayaan SDM itu kesehatan SDM itu juga harus menjadi pemikiran gitu ya. Nah, di sini tadi yang namanya jasmani dan rohaninya itu apa? Nah, jangan kaget ya toh. Mereka sekarang yang bisa bertahan itu justru karena punya rohani yang kuat. Ini adalah cobaan Allah yang memang harus dihadapi. Rohani itu berarti bisa dimasukkan juga keimanan gitu ya Pak ya? Ya, artinya kita bicara tentang spiritualnya daripada orang itu ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah pemberdayaan yang berkaitan dengan kesiapan orang ini untuk berubah setiap saat gitu loh. Karena apa? Bisnis itu dinamis. Ya, lingkungan selalu berubah. Jadi kalau sekarang kita mempunyai SDM yang tidak fleksibel untuk siap berubah, nggak ada artinya sih. Kan itu kan ya. Jadi 4 hal itu sebetulnya yang harus kita pikirkan ketika kita bicara pemberdayaan SDM. Wow, luar biasa. Ini baru awalan loh ya Sobat Bangga Indonesia. Jadi kita udah dapat ilmunya baru di pertama-tama justru buka. Pak John ini luar biasa membuka rahasia sebenarnya apa nih ya yang dimaksud dengan pemberdayaan, apalagi di masa pandemi ini. Jangan kemana-mana, kita akan berlanjut di segmen berikutnya, tetap di program Angelia Secret Bangga Indonesia. Dahsyat luar biasa. Sebenarnya itu kembali lagi kepada kita ya Pak ya, bagaimana kita memandang pandemi ini itu sebagai musibah atau sebagai anugerah gitu loh.